Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firgatun Nazia dengan NIP 22033209, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Binjai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Smart Economy. Untuk lebih mengefisienkan waktu, mari kita bahas apa itu Smart Economy. Yang pertama, definisi Smart Economy. Ekonomi satu Smart Economy dalam konteks kota pintar atau smart city mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan efisien. Smart Economy mengacu pada ekonomi yang didorong oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan nilai tambah di berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks Smart Economy, data menjadi sangat penting dan dianalisis dengan menggunakan teknik seperti Big Data Analysis, Machine Learning, dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan wawasan yang berharga bagi perusahaan dan pemerintah. Selanjutnya, karakteristik Smart Economy dalam Smart City. Yang pertama, pemanfaatan TIC yang ekstensif. TIC menjadi elemen kunci dalam semua aspek ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi. Yang kedua, data-driven decision making, pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, kolaborasi multi-stakeholder, kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Yang keempat, budget ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan peluang ekonomi bagi semua orang untuk memastikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, manfaat Smart Economy. Adapun beberapa manfaat Smart Economy diantaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB, dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi, meningkatkan daya saing global, menjadikan kota lebih menarik bagi investor dan wisatawan, meningkatkan keberlanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Selanjutnya, penerapan Smart Economy di Indonesia. Di Kota Sleman, pengembangan platform e-commerce Sleman Mall untuk membantu UMKM memasarkan produknya secara online. Di Kota Bandung, menerapkan sistem Smart Parking untuk membantu pengendara mencari tempat parkir yang tersedia. Selanjutnya, di Kota Surabaya, mengembangkan aplikasi Wali Kota Surabaya untuk memudahkan akses layanan publik dan pengaduan warga. Selanjutnya, tujuan Smart Economy, meningkatkan daya saing dan inovasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memperluas akses pasar dan peluang ekonomi, meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, dan mendorong ekonomi kreatif. Selanjutnya, beberapa prinsip utama dari konsep Smart Economy: pemanfaatan teknologi, inovasi berkelanjutan, kolaborasi dan keterhubungan, pembangunan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas hidup, pengembangan ekonomi berkelanjutan, penekankan pada data, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam implementasi Smart Economy di Indonesia, yaitu penggunaan teknologi digital, infrastruktur digital yang kuat, pendidikan dan pelatihan keterampilan digital, inovasi dan riset, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi, pemberdayaan UMKM, regulasi yang mendukung, pengembangan ekosistem startup, peningkatan akses keuangan, dan pengembangan smart cities. Selanjutnya, komponen penting Smart Economy. Yang pertama, infrastruktur digital, jaringan internet berkecepatan tinggi dan stabil untuk mendukung semua aktivitas ekonomi digital. Kedua, data dan analitik, pengumpulan data dan analisis data yang relevan untuk mendapatkan wawasan tentang ekonomi dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, keterampilan dan daya saing tenaga kerja, program pelatihan dan pendidikan dan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan ekonomi digital. Yang keempat, inovasi dan kewirausahaan, mendukung
baik. Pemerintah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Yang keenam, ekonomi kreatif. Dukungan bagi industri kreatif dan budaya lokal melalui pendanaan, pelatihan, dan promosi. Selanjutnya, dimensi smart economy dalam smart city. Ekosistem industri ini bertujuan untuk mengembangkan industri yang berdaya saing, terutama yang berbasis kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat atau welfare. Dimensi ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Smart city berupaya menciptakan pemerataan ekonomi dan memberikan akses dan kesempatan berusaha yang lebih luas. Ekosistem transaksi keuangan, efisiensi dan keamanan transaksi keuangan menjadi hal yang krusial dalam smart economy. Terakhir, kesimpulan smart economy. Dalam konteks smart city, smart economy bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Ini dicapai melalui pengembangan industri kreatif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penggunaan teknologi finansial untuk transaksi yang lebih mudah dan aman. Singkatnya, smart economy memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kualitas hidup warga di kota. Selanjutnya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari saudara Misbahul Ganda dengan NIM 220332007. Pertanyaan, bagaimana smart economy dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan? Smart economy dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan memperluas akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan secara inklusif. Pertanyaan kedua dari saudara Rifka dengan NIM 220332021. Apakah ada tantangan yang harus diatasi dalam mewujudkan smart economy? Tantangan termasuk ketersediaan infrastruktur digital yang memadai, keamanan cyber, privasi data, ketimpangan akses teknologi, dan pembaruan regulasi untuk mendukung perkembangan teknologi baru. Pertanyaan ketiga dari saudara Yusmianti dengan NIM 220332027. Bagaimana peran sektor swasta dalam mengembangkan smart economy? Sektor swasta memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi melalui investasi dan inovasi, pengembangan produk dan layanan baru, serta kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga akademis. Pertanyaan keempat dari saudara Astrid dengan NIM 220332017. Bagaimana smart economy berkontribusi dalam pencapaian tujuan smart city secara keseluruhan? Smart economy merupakan elemen penting dalam pencapaian tujuan smart city, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Smart economy mendorong terciptanya industri kreatif dan inovatif, meningkatkan investasi, dan membuka lapangan kerja baru. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Smart economy memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan sumber daya dan peningkatan efisiensi dan berbagai sektor seperti transportasi, energi, dan pengelolaan sampah. Meningkatkan daya saing. Smart economy membantu kota untuk bersaing di era global dengan meningkatkan daya tarik bagi investor, wisatawan, dan talenta terbaik. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Smart economy mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan hemat sumber daya, sehingga berkontribusi pada kelestarian lingkungan di perkotaan. Pertanyaan terakhir dari saudara Kurnia dengan NIM 220332018. Apa saja indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi smart economy di suatu kota? Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi smart economy di suatu kota antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB, dan tingkat pengangguran, jumlah usaha baru dan UMKM, jumlah perusahaan rintisan atau startup dan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang terdaftar, tingkat investasi, jumlah investasi asing dan domestik yang masuk ke kota, akses terhadap layanan keuangan digital, persentase penduduk yang menggunakan layanan keuangan digital seperti mobile banking dan e-wallet, keterampilan tenaga kerja
kerja, tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh penduduk, kualitas infrastruktur, ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang seperti internet, transportasi, dan energi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.